Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita membahas Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman. Sekarang kita akan melanjutkan ke ayat ke-6 sampai ayat 16 yang insya Allah akan menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang munafik. Apa sifat-sifat yang ada pada orang kafir? Pada ayat 6 ini Allah menjelaskan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi sifat daripada orang kafir yang pertama ini adalah mereka tetap tidak akan beriman walaupun mereka sudah diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan. Lalu dari sini akan muncul kemungkinan pertanyaan, kenapa orang-orang kafir itu akan sama saja mereka diberi peringatan atau tidak, tetap tidak akan beriman? Jawabannya ada di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata semua indera yang ada di dalam dirinya sudah dikunci oleh Allah untuk menerima sebuah kebenaran. Padahal Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 30 juz beserta dengan mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap saja mereka tidak mau beriman, dikarenakan Allah telah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Walaupun suara azan terdengar dekat di telinga mereka, namun hati mereka akan merasa sangat jauh terhadap suara-suara itu. Dia melihat akan kebenaran yang ada dalam Al-Quran, tapi itu hanyalah seperti buku-buku dongeng dalam hati mereka. Maka itulah seburuk-buruk keadaan mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-8, 9, 10, 11 dan 12 insyaallah akan menjelaskan sifat orang munafik. Dan ini ada dan jelas bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang yang mempunyai sifat munafik ini biasanya memiliki dua sisi. Jadi layarnya adalah iman, tapi dalamnya adalah kekafiran. Casingnya adalah ketakwaan, tapi dalamnya adalah kebatilan dan keburukan. Dan ini kita selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Nah, di ayat 8, 9, 10, 11 dan 12 inilah. Di ayat 8 Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir
wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, inilah salah satu sifat orang munafik, yaitu apabila mereka berkata mereka berdusta. Mereka sebenarnya tahu bahwa mereka ini tidak beriman, tapi mereka berdusta dan mengatakan mereka beriman. Kemudian sifat orang munafik selanjutnya di ayat ke-9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi penjelasan dari ayat ini adalah bukan berarti mereka sukses menipu Allah dan orang-orang beriman, akan tetapi tanpa mereka sadari mereka telah menipu diri mereka sendiri. Ibaratnya itu senjata makan tuan. Mereka ingin membuat jebakan untuk Allah dan orang-orang beriman, tapi mereka sendiri yang terjebak di dalamnya. Lalu apa yang menjadi sebab mereka ini di antara lahir dan batinnya berbeda? Mereka berkata beriman, padahal mereka sangat membenci orang-orang beriman. Jawabannya adalah ayat ke-10, fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi ternyata dikarenakan ada penyakit di hati mereka. Penyakit apa itu? Syakkun wa nifaq. Syakkun keraguan, dan nifaq perbuatan yang pelin-pelan. Kadang mereka baik, kadang mereka buruk. Kadang mereka mengatakan beriman, kadang mereka mengatakan kafir. Dan inilah yang bisa menyakiti orang-orang beriman. Termasuk kita pun bisa menjadi orang munafik, disebabkan karena adanya keraguan-raguan yang ada di hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau ada sedikit saja keraguan tentang kebenaran suatu agama, itu lambat laun akan bisa berubah menjadi sebuah kemunafikan. Misalnya seperti kemarin ya, ada kasusnya pernikahan beda agama. Perempuannya Islam dan laki-lakinya kafir. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas bahwasanya Islam melarang pernikahan seperti itu. Akan tetapi karena adanya sedikit keraguan dan kurangnya pengetahuan, ditambah lagi adanya bisikan-bisikan dari syaitan yang membuat kita menjadi ragu dan akhirnya bisa berubah menjadi sebuah kemunafikan. Karena hati kita juga akhirnya ikut memperbolehkan. Jadi kita perlu hati-hati dengan sifat seperti itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semoga dengan seringnya kita mentadaburi Al-Qur'an akan menambah pengetahuan kita tentang Al-Qur'an dan menghilangkan keraguan-keraguan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi maksud dari membuat kerusakan di muka bumi ini adalah memelihara daripada sifat kekufuran dan menjauhi sifat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka dinasihati, mereka malah tidak mengakui dan malah beralasan bahwa mereka sebenarnya berbuat kebaikan. Mereka dalam hal ini mencari pembenaran atas perbuatan yang sebenarnya itu salah. Semoga kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala lagi di ayat selanjutnya bahwa mereka itu benar-benar berbuat kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat ke-13 mereka dinasihati lagi dan dinasihati lagi, akan tetapi mereka tetap mencari pembenaran dan malah menyalahkan orang-orang yang sebenarnya beriman. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Nah, kemudian salah satu ciri mereka orang-orang munafik itu lagi dilanjutkan di ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Jadi penjelasan dari ayat ini, ketika mereka orang-orang munafik ini lagi berkumpul atau bertemu orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Nah, inilah mereka seperti pepatah serigala berbulu domba ya. Jadi ketika mereka ini mau menjahati orang-orang beriman, mereka seakan melakukan penyamaran agar tidak ketahuan. Dan ketika mereka kembali ke bos-bos mereka atau pemimpin mereka, mereka membuka topeng mereka dan mengatakan kami sesungguhnya bersama kamu karena kami hanya berpura-pura. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, betapa berbahayanya ketika berhadapan dengan orang-orang munafik ini. Mereka baik di depan kita tapi menusuk dari belakang. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, namun sebagai orang beriman kita juga jangan takut terhadap mereka. Karena di ayat selanjutnya ayat 15 Allah katakan, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi Allah akan biarkan mereka dalam kesesatan dan Allah akan balas nanti olok-olokan mereka itu. Di ayat 16 Allah tegaskan lagi bahwa mereka itu tidak akan beruntung dan tidak akan mendapat petunjuk karena berolok-olok dengan Allah tadi. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak akan beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Di sini Allah umpamakan olok-olok mereka dengan Allah itu sebagai tijarah atau perdagangan, dan mereka yang akan rugi karena bermain-main atau berolok-olok dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat munafik ini, dan juga kita dijauhkan daripada orang-orang yang bersifat munafik ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang tadinya tidak diberi Allah hidayah, kemudian Allah berikan hidayahnya kepada mereka, dengan sebab kita selalu mendoakan mereka untuk menjadi orang-orang yang kembali kepada orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.